Bosan sama menu ikan yang itu-itu aja? Hari ini kita bikin mangut ikan asap yang bumbunya medok, gurih, dan pedasnya nampol. Yuk masak. Untuk bahan-bahannya ada 5 gabit ikan asap, 4 lembar daun salam, 3 batang serai, 1 ruas laos, 1 ruas jahe, 150 gram kemiri, 50 ml santan instan, 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 100 gram cabai hijau, 5 cabai rawit, 2 tomat, dan 3 lembar daun jeruk purut. Tahu nggak kenapa kemiri harus disangrai dulu sebelum diulek? Proses ini bukan cuma bikin kemiri jadi lebih gampang halus, tapi juga mengunci aroma gurihnya dan ngilangin racun alami di dalamnya. Cukup sangrai dengan api kecil sampai warnanya kecoklatan kayak gini ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling krusial, yaitu menyiapkan bumbu halusnya. Pertama, kita masukkan kemiri yang sudah disiapkan tadi. Selanjutnya kita masukkan bumbu perasannya, 1 sendok makan garam dan 2 sendok makan gula pasir. Lalu susul dengan bawang putih dan bawang merah segar. Komposisi duo bawang ini yang bakal jadi pondasi rasa gurih di masakan kita nanti. Nah, untuk jahe ada trik khusus nih. Pastikan untuk diiris tipis-tipis terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam chopper. Kenapa? Supaya seratnya yang keras bisa lebih mudah hancur dan menyatu rata dengan bumbu lainnya. Jadi kerja chopper kita juga nggak terlalu berat. Setelah itu tuangkan 100 ml minyak goreng. Di sini kita pakai minyak ya, bukan air, supaya nanti saat ditumis bumbunya langsung matang sempurna dan aromanya lebih keluar. Oke, semua bahan sudah masuk. Tinggal kita pasang tutupnya dan chopper sampai benar-benar halus. Cukup beberapa detik saja, chopper ini udah bisa bikin bumbu kita halus dan secantik ini. Untuk menghaluskan semua bumbu tadi, di sini aku pakai chopper andalan dari Simplus. Tinggal pasang mesinnya di atas wadah kayak gini dan siap kita putar. Enggak butuh waktu lama, bumbunya langsung halus merata dalam hitungan detik. Pisaunya tajam banget dan putarannya kuat, jadi bikin kerjaan dapur jauh lebih praktis. Lihat sendiri hasilnya, sehalus dan secantik ini tanpa perlu repot ngulek lagi. Sebelum dicampur ke bahan lainnya, laos atau lengkuas ini mau kita potong-potong dulu ya. Kita iris tipis-tipis kayak gini supaya nanti serat kerasnya lebih gampang hancur pas diolah. Setelah diiris, jangan lupa buat digeprek juga ya. Proses digeprek ini penting banget karena tujuannya untuk membuka pori-pori laosnya. Dengan begitu, aroma khas laos yang segar dan rasa rempahnya bakal keluar maksimal saat dimasak nanti. Lanjut ke bumbu aromatik berikutnya, kita siapkan 3 batang serai segar. Bagian ujungnya udah kita bersihkan dulu ya. Kita geprek bagian putih atau pangkal bawahnya sampai agak memar dan pecah. Nggak perlu sampai hancur banget, cukup sampai terbuka lebar. Tujuannya supaya minyak esensial dan aroma wangi segarnya keluar sempurna saat ditumis nanti. Nah, serai kita sudah siap. Selanjutnya kita iris serong cabai hijau segar. Potongannya kayak gini bakal bikin tampilannya masakan kita nanti jadi makin cantik dan ada tekstur kriuknya. Biar masakan kita makin segar dan ada rasa asam manis yang alami, di sini aku tambahkan irisan tomat merah. Kita potong dadu atau memanjang sesuai selera ya. Selain bikin rasanya jadi lebih seimbang, warna merah dari tomat ini juga bakal bikin hidangan kita kelihatan jauh lebih menarik. Sekarang kita panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Pastikan wajahnya sudah agak panas ya.
Kita tumis bumbunya pakai api sedang aja sambil terus diaduk. Kita masak sampai kadar airnya menyusut dan teksturnya mulai mengeluarkan minyak alami. Tunggu sampai aromanya tercium harum dan matang sempurna supaya masakan kita nanti nggak bau langu. Nah, ini bumbunya udah mulai wangi banget. Lanjut kita masukkan laos yang sudah digeprek tadi. Nah, untuk serainya di sini aku gunting-gunting langsung ke dalam wajan supaya aroma wangi bagian dalamnya bisa lebih cepat menyatu dengan bumbu. Jangan lupa tambahkan juga beberapa lembar daun jeruk dan beberapa lembar daun salam segar. Kita aduk-aduk kembali sampai semua bumbu aromatik ini layu dan menyatu sempurna. Wah, perpaduan semuanya ini beneran bikin aromanya langsung semerbak banget ke seluruh ruangan. Tambahkan sedikit penyedap biar makin gurih. Lalu masukkan irisan cabai hijau dan cabai rawit utuh. Ini dia yang bakal bikin masakan kita jadi makin ramai warnanya dan ada kejutan pedasnya. Kemudian kita tuangkan 1 bungkus santan instan, lalu tambahkan sekitar 1 liter air. Kita aduk dulu sebentar sampai santannya larut ya. Selanjutnya masukkan bahan utamanya yaitu ikan asap, dan terakhir kita tambahkan irisan tomat segar di atasnya untuk memberikan sentuhan rasa asam segar. Tinggal kita masak saja pakai api sedang sampai kuahnya mendidih dan bumbunya meresap sempurna ke dalam ikan asap. Banget ikan asap bumbu medok kita sudah jadi, aromanya beneran wangi banget dan kuah pedasnya gurih. Ini dijamin bikin nambah nasi terus nih. Jangan lupa buat cobain resep simple ini di rumah ya. Kalau kalian suka sama videonya, langsung aja klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Pastikan juga buat subscribe biar nggak ketinggalan menu enak lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di resep berikutnya.